Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika. Kali ini kita akan belajar bab logaritma yang terdiri dari bentuk umum logaritma, rumus identitas logaritma, dan sifat-sifat logaritma. Bentuk umum logaritma bisa kalian lihat di sini, ya. Sini adalah bentuk umum dari logaritma, ya. Kemudian rumus identitas logaritma ada 3. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat logaritma ada 10. Nanti dari bentuk umum logaritma sampai sifat-sifat logaritma akan kita bahas satu per satu. Yang pertama, bentuk umum logaritma. Bentuk umum logaritma adalah A pangkat X sama dengan B, maka X sama dengan A log B. Contohnya di sini adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika dibuat dalam bentuk logaritma, maka menjadi 3 sama dengan 2 log 8. Lagi di sini 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kita ubah menjadi bentuk logaritma, maka menjadi 2 sama dengan 5 log 25. Nah, itu adalah bentuk umum dari logaritma. Yang selanjutnya adalah rumus identitas logaritma. Rumus identitas logaritma di sini ada 3. Yang pertama, A log A pangkat N sama dengan N. Ya. Sini yang pertama, atau saya tulis di sini yang pertama, ya. A log A pangkat N sama dengan N, artinya jika angka atas dan yang bawah sama atau kembar, maka nilainya adalah pangkatnya itu sendiri. Misalkan 2 log 2 pangkat 3 sama dengan, perhatikan, karena yang di sini atas dan bawah adalah kembar atau angkanya sama, maka nilainya adalah pangkatnya. Di sini pangkatnya 3, berarti jawabannya adalah 3. Misalkan lagi 5 log 5 pangkat 2 sama dengan, atas dan bawahnya kembar, nilainya pangkatnya, yaitu di sini adalah 2. Seperti itu. Misalkan lagi, katakanlah 3 log 27. Nah, sebelumnya 27-nya ini akan kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Berarti menjadi 3 log. Karena atas 3, bawah juga 3. 3 pangkat berapa? Biar hasilnya 27. Ya. Kita coba saja. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti 3 pangkat 3. Karena atas dan bawah ini kembar, maka nilainya pangkatnya yaitu 3. Yang kedua, A log A sama dengan 1. Artinya, jika angka yang atas dengan yang bawah itu kembar atau sama, nilainya adalah 1. 5 log 5 sama dengan 1. 2 log 2 juga sama dengan 1. Yang ketiga, A log 1 sama dengan 0. Ya, jadi berapapun jika dilogkan 1 sama dengan 0. Katakanlah ya, 2
maka nilainya adalah 0. Coret lagi. 5 log 1 juga sama dengan 0. Atau ya, di sini hanya log 1 saja. Log 1. Nah, nilainya juga 0. Itu adalah rumus identitas logaritma. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat logaritma. Kita akan membahas dari sifat yang pertama sampai sifat yang ke-10. Nah, di sini. Sifat yang pertama di sini, A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Artinya, kalau di sini kali, maka di sini jadinya adalah ditambah. Contohnya, di sini 3 log 2 kali 5. Berarti karena ini kali jadinya ditambah. Jadinya adalah 3 log 2 ditambah 3 log 5. Seperti ini. Ya. Nah, ini nilainya berapa? Nanti di soal biasanya juga diketahui. Ya, contoh soal satu lagi, misal ya 5 log 6 ditambah, saya balik, jadi 5, sini katakanlah 5 log, bukan apa namanya 6, 5 log 5 ditambah 5 log 25. Jadi saya balik di sini ya. Di sini yang atas sama-sama 5, berarti bisa dikerjakan secara bersama-sama atau bisa dikelompokkan. 5, 5, maka di sini juga 5. 5 log. Nah, tambah jadinya adalah kali. 5 kali 25. Nah, jadinya adalah 5 log 125 sama dengan 5 log 5 pangkat. Nah, 5 pangkat berapa? Biar ketemu 125. Kita coba saja dari awal. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Berarti ada 3 limanya. 5 kali 5 kali 5. Berarti di sini pangkatnya adalah 3. Ini karena atas dan bawah adalah sama, maka nilainya adalah pangkatnya, yaitu 3. Sekarang sifat yang kedua. A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Kalau di sini dikali, maka jadinya ditambah. Kalau di sini dibagi, jadi per itu dengan bagi sama ya. B per C artinya B dibagi C. 1/2 artinya 1 dibagi 2. Ya, ulangi lagi. A log B per C sama dengan A log B kurangi A log C. Kalau ini dibagi, maka di sini jadinya adalah dikurangi. Ya, contohnya di sini 3 log 3 log katakanlah 54 dikurangi 3 log 2. Ini hanya dibalik saja. Kalau ini membacanya dari kanan ke kiri, diubah ke bentuk kiri. Perhatikan dulu angka yang di atasnya. Angka yang di atasnya ini adalah sama-sama 3, berarti bisa dikerjakan bersama-sama. 3 di sini juga 3 log. Karena ini dibagi, maka jadinya adalah
Karena ini dikurangi, maka jadinya adalah dibagi, yaitu 54 dibagi 2. Berarti menjadi 3 log. Nah, 54 dibagi 2, ketemunya adalah 27. Berarti di sini 3 log 3 ya. 3 pangkat berapa? Biar ketemunya 27. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Berarti 3 kali 3 kali 3. Berarti di sini pangkatnya adalah 3. Karena di sini atas dan bawah kembar, maka jawabannya adalah pangkatnya. Di sini adalah pangkat 3. Ya, di sini karena ini pangkat 3, jawabannya adalah 3. Itu adalah sifat yang pertama dan yang kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu sifat yang ketiga. Di sini A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Artinya, kalau di sini ada pangkatnya, pangkatnya boleh turun ke depannya. Ya. Contohnya adalah 2 log 2 pangkat 3. Nah, pangkat yang ini ya, ini boleh turun ke depannya. Berarti di sini jadinya adalah 3. 3 kali 2 log 2. Nah, 3 kali, berdasarkan dari rumus identitas tadi, kalau atas dan bawah kembar atau angkanya sama, nilainya adalah 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Sama juga kalau kita kerjakan dengan cara langsung yang ini. Ya, 2 log 2 pangkat 3. Tadi kalau cara langsung, asalkan atas dan bawah ini sama, maka nilainya adalah pangkatnya, yaitu 3. Di sini ternyata jawabannya adalah sama. Ya, pada intinya yaitu kalau kalian ingin bisa mengerjakan logaritma, kalian harus sudah menguasai tentang bilangan berpangkat. Sekarang yang sifat yang keempat, A log B sama dengan log B per log A. Log B per log A. Contohnya 2 log 3. Sama dengan, jadinya adalah log 3 per log 2. Ya, di sini kita bisa tulis log 3 per log 2. Nah, yang angka N yang ini berapa? Terserah. Yang penting angkanya sama. Ya, yang memberi ini, karena ini kan kosong, kita isi terserah. Sesuai dengan soalnya. Jadi, misalkan kita isi dengan 3. Kalau di sini 3, ya di sini juga harus 3. Berarti kalau kita lanjutkan, 3 log 3, atas dan bawah kembar. Nilainya adalah 1 per 3 log 2. Kita tulis 3 log 2. Biasanya nanti di soal diketahui 3 log 2 sama dengan N atau B atau A, seperti itu. Contoh satu lagi, katakanlah 3 log 5. Nah, kalau berdasarkan sifat yang keempat, maka di sini menjadi log 5 per log 4. Nah, katakanlah yang kita angka yang di atas kita beri angka yaitu 4. Kalau sini 4, di sini juga harus 4.
4 log 5 tetap kita tulis 4 log 5. Karena nanti di soal ada keterangannya 4 log 5 itu hasilnya apa. 4 log 4 atas dan bawah kembar nilainya adalah 1. Berarti di sini hasilnya adalah 4 log 5. Karena berapapun dibagi 1 nilainya adalah tetap. Ya, tetap itu saja, tidak berubah. Sekarang kita lanjutkan yaitu sifat yang kelima. Ya. Sifat yang kelima bisa kalian perhatikan di sini. A log 4 sama dengan 1 per B log A. A log B, maaf, bukan A log 4. A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi, kebalikannya. Biasanya kalau di soal seperti ini, diketahui, misal ya, 2 log 3 sama dengan X. Maka ini dibalik. Berapakah nilai 3 log 2? Ini dibalik. 2 log 3 sama dengan X. Maka nilai 3 log 2 ini dibalik angkanya. 2 yang di atas, 3 di bawah. Ini diganti 3 yang di atas, 2 yang di bawah. Ya, berarti jadinya adalah 1 per contoh lagi. 3 log 5 sama dengan M per N. Maka nilai dari 5 log 3 adalah, tinggal dibalik saja. Berarti jadinya N per M. Ini kalau sifat yang kelima kita langsung terapkan ke dalam bentuk soal. Ya. Kalau persis seperti ini, artinya itu seperti ini, ya. Katakanlah di sini kita membuat sepernya. 2 log 3 itu sama dengan 1 per 3 log 2. Tapi dalam penerapan soalnya lebih banyak yang bentuk yang ini. Contoh yang ke-1 dan contoh yang ke-2. Nah, sekarang lanjut sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6, A log B kali B log C sama dengan A log C. Perhatikan di sini tandanya yang pertama yang kalian perhatikan ada kali. Kalau tidak kali berarti tidak bisa pakai sifat yang ke-6 ini. Di sini kali, angka yang atas ini dengan yang bawah ini sama, maka ini boleh hilang. Berarti jadinya adalah A log C. Contohnya, 2 log 5 kali 5 log 4. Nah, di sini tandanya adalah kali. Ya, ini angkanya sama. Berarti hasilnya adalah 2 log 4. 2 log 4. Nah, 2 log 4 bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. 2 log. Kalau atas 2, bawah juga 2. 2 pangkat berapa biar hasilnya 4? Yaitu 2 pangkat 2. Nah, perhatikan, atas dan bawah sama, berarti jawabannya pangkatnya. Pangkatnya 2, berarti jawabannya adalah 2. Contoh satu lagi, saya pernah menemukan di soal seperti ini. 3 log 2 kali 2 log 5 kali 5 log 27. Sama saja, karena di sini tandanya kali-kali dan ini angkanya sama, jadi bisa hilang. Seperti ini, berarti hasilnya adalah 3 log 27.
7. Nah, di sini saya tulis lagi 3 log, karena atas 3 bawah juga 3. 3 pangkat berapa biar ketemunya 27, yaitu 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 itu adalah 27. Di sini karena atas dan bawah kembar atau atas dan bawah angkanya sama, maka jawabannya adalah pangkatnya ini. Berarti jawabannya adalah 3. Itu adalah sifat yang kelima dan yang keenam. Sekarang kita lanjutkan, yaitu sifat yang ke-7. Ya, sifat yang ke-7 di sini A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Nah, kelihatannya di sini sulit, tapi sebenarnya sama saja ya. Jadi kalau yang di atas ini ada pangkatnya, angka yang di bawah ini juga ada pangkatnya. Itu caranya adalah pangkat yang bawah dibagi pangkat yang atas, M per N. Yang A log B-nya tetap. Contohnya di sini. 2 pangkat 3 log. Ya. 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5. Nah, perhatikan di sini. Berdasarkan dari sifat nomor 7, artinya pangkat yang bawah dibagi pangkat yang atas, berarti 5 per 3. 5 per 3, saya tulis di sini. Jadi ini sudah 5 per 3. Kali berapa? Kali 2 log 2. Nah, di sini. Ya. Jadinya adalah 5 ya. 5 per 3 kali atas dan bawah kembar. Nilainya adalah 1. Berarti 5 per 3 kali 1, jawabannya adalah 5 per 3. Sekarang kita jadikan pecahan campuran. Mungkin bisa jadi di opsi atau di ABCD nanti, kalau itu bentuknya pilihan ganda, bentuknya adalah pecahan campuran. 5 dibagi 3 adalah 1. 1 kali 3 itu 3. Sisanya berarti 2 per 3. Ini jawabannya. Itu adalah sifat yang ke-7. Sekarang kita lanjutkan, yaitu sifat yang ke-8. Di sini A pangkat N log B pangkat N sama dengan A log B. Intinya itu sama seperti sifat yang ke-7. Hanya saja di sini pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, nilainya kan pasti 1. Perkalian 1. Jadi contohnya di sini katakanlah seperti ini, tapi kita buat pangkatnya itu sama. Ya, tapi kita pakai angka 3 saja biar kalian tidak bingung ya. 3 pangkat 2 log ya. 9 pangkat 2. Nah, di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya juga 2. Hasilnya pasti 3 log 9. Kenapa? Karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Perkalian 1 itu boleh tidak ditulis karena hasilnya tetap. Berarti di sini hasilnya adalah 3 log 9. Di sini kita lanjutkan 3 log 9, kita ubah bentuknya. 3 log, karena di atas 3, yang di bawah juga 3. 3 pangkat berapa? Biar ketemunya 9. Kalau kalian menjawab 3 pangkat 3, artinya kalian belum memahami bilangan berpangkat. Karena 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3, yang mana hasilnya adalah 27. Nah, kalau yang hasilnya 9 itu adalah 3 kali 3.
Karena perkaliannya 3 ada 2, berarti pangkatnya adalah 2. Di sini atas dan bawah kembar, jawabannya adalah pangkatnya, yaitu nilainya adalah 2. Itu adalah sifat yang ke-8. Sekarang kita lanjutkan, yaitu sifat yang ke-10 di sini. Ya, sifat yang ke-10 dan yang ke-9. Oh ya, yang 9 belum. Ya, kita coba di sini perhatikan untuk sifat yang ke-9 dulu. A pangkat A log B sama dengan B. Jadi pangkatnya ini angkanya sama. Yang bawah dengan yang atas sama. Jawabannya itu adalah ini. Yang depan ini. Contohnya 2 pangkat 2 log 3 sama dengan, nah ini kan sama, ini sama, jawabannya B nya atau jawabannya adalah 3. Ulangi lagi, 5 pangkat 5 log 2. Berarti jawabannya adalah berapa? 2. Betul sekali. Ya, karena ini dan ini sama. Sekarang kita sampai pada sifat yang terakhir, ya. Sifat yang terakhir di sini, A log B per C itu sama dengan min, ya, A log C per B. Jadi di sini kalau ininya dibalik dengan catatan yang ini sama-sama A ya, dibalik jadinya negatif. Ya, contohnya ini 2 log 3/5 sama dengan, jadinya min. Nah, sininya tetap 2 log, nah ininya yang dibalik, nah itu jadinya 5/3. Nah, nilainya yang ini berapa? Log 2 log 3/5 nya berapa? Biasanya nanti sudah diketahui di soal ya. Pada intinya di sini menjadi negatif. Nanti kalian akan lebih memahami lagi jika kita sudah sampai pada latihan soal-soal. Ini hanya belajar dasar-dasarnya saja, karena kalau kalian tidak memahami dasar-dasarnya, dalam pengerjaan soal pun kalian nanti akan kesulitan ya. Silahkan untuk dasar-dasar ini benar-benar kalian pahami satu persatu. Nanti selanjutnya kita akan belajar latihan soal logaritma. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.